Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bapak Agus dan Ibu Ida. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang konsep beban dan permasalahannya. Perkenankan saya untuk memperkenalkan nama dari anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Lela Safitri, yang kedua ada Puri Retno Asih, yang ketiga ada Nur Azizah. Jadi materi ini bersumber dari buku teori akuntansi Perkayasaan Pelaporan Keuangan oleh Suwarjono tahun 2005. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Lela Safitri. Saya di sini akan menyampaikan terkait 3 materi. Yang pertama ada pengertian biaya, yang kedua ada pengakuan biaya, yang ketiga ada proses dan konsep penandingan. Nah, kita masuk ke pengertian biaya. Biaya adalah arus keluar atau penggunaan lainnya atas aset atau timbulnya kewajiban atau kombinasi dari keduanya, dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa, atau melakukan kegiatan lain yang merupakan operasi utama atau operasi pusat entitas yang sedang berjalan. Biaya sendiri merupakan penurunan kotor dalam aset atau kenaikan kotor dalam kewajiban yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum, yang dihasilkan oleh jenis aktivitas yang diarahkan pada laba dari perusahaan yang dapat membebankan pada ekuitas pemilik. Selanjutnya, saya akan memberikan perbedaan antara cost, expense, dan cost of goods sold. Yang pertama, cost atau biaya. Biaya merupakan pengorbanan yang dilakukan. Biasanya diukur dengan sumber daya yang diberikan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada expense atau beban. Beban merupakan konsumsi aset untuk tujuan menghasilkan pendapatan. Yang ketiga ada cost of goods sold atau biasa kita sebut dengan HPP. Itu merupakan biaya yang diukur dengan harga pokok barang jadi yang dijual selama periode waktu tertentu. Perbedaan ini berdasarkan pada pendapat Hilton tahun 2002. Selanjutnya ada karakteristik utama biaya. Karakteristik utama biaya itu ada 2. Yang pertama, aliran keluar atau penurunan aset. Aliran keluar atau penurunan aset ini ada beberapa jenis. Yang pertama, arus keluar aset. Yang kedua ada penurunan kotor aset. 3 ada penurunan manfaat ekonomi, kemudian penggunaan aset, kemudian konsumsi aset, penggunaan layanan ekonomi, biaya kadaluarsa, biaya yang berlaku untuk periode berjalan. Selanjutnya ada karakteristik utama yang kedua. Akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang menurun. Jadi, akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang menurun itu bagiannya yaitu menempuh operasi besar, kegiatan yang diarahkan pada laba untuk tujuan menghasilkan pendapatan, menciptakan pendapatan, dan menghasilkan kegiatan. Jadi, dalam membentuk operasi utama ini fokusnya adalah pada pembentukan laba. Kalau yang tadi aliran keluar atau penurunan aset itu fokusnya pada penggunaan aset ekonomi gitu. Selanjutnya ada karakteristik utama dan pendukung. Di sini ada 2 karakteristik utama yang tadi sudah saya jelaskan. Yang karakteristik pendukungnya ada 4. Saya akan jelaskan lagi untuk ke-6 karakteristik dari biaya ini. Yang pertama ada penurunan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya itu timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Aset dalam hal ini diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai satu kesatuan. Jadi konsumsi atau pemakaian aset atau manfaat ekonomi harus diartikan bahwa manfaat ekonomi aset telah habis karena melekat pada barang atau jasa yang telah diserahkan
dari kesatuan usaha sehingga kesatuan usaha tidak menguasai lagi manfaat tersebut. Jadi setelah adanya penurunan aset, penggunaan aset tersebut itu akan menimbulkan suatu biaya yang perusahaan tersebut tidak akan menguasai lagi manfaat dari aset tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, ada operasi utama yang menerus. Jadi tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Agar menjadi biaya, konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau kegiatan sentral kesatuan usaha. Yang dimaksudkan dengan kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan laba. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa di sini operasi utama yang menerus ini fokusnya pada pendapatan atau laba. Jadi kegiatan penciptaan pendapatan atau laba itu direpresentasi dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau menyerahkan atau melaksanakan jasa. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, ini sudah masuk ke karakteristik pendukung, ada kenaikan kewajiban. Jadi semua badan otoritatif itu mendefinisi bahwa biaya tidak hanya dari sudut penurunan aset, tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Alasannya, agar makna biaya itu cukup luas untuk mencakup pula pos-pos yang timbul dari penyesuaian di akhir tahun. Saya akan memberikan contoh adalah tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang belum dibayar perusahaan. Jasa pengiriman telah mengonsumsi dan menimbulkan pendapatan sehingga biaya harus timbul diikuti dengan kenaikan kewajiban. Jadi kan contohnya itu kita masih mempunyai hutang biaya pengiriman. Ketika biayanya sudah timbul, berarti akan ada kenaikan kewajiban atau kenaikan hutang. Yang selanjutnya adalah penurunan ekuitas. Definisi dari APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Jadi dari pendefinisian ini sebenarnya menegaskan bahwa akuntansi menganut konsep kesatuan usaha sehingga ekuitas secara konseptual adalah utang perusahaan kepada pemilik. Tapi walaupun demikian, penurunan aset itu lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Sebagai contoh, pada pembagian dividen, kas merupakan penurunan aset, tetapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi penurunan ekuitas hanya merupakan karakteristik pendukung dari makna biaya. Seperti itu. Yang kelima, ada aliran fisik atau moneter. Pendefinisian biaya oleh FASB sebagai aliran keluar kas atau pemanfaatan aset tidak secara tegas membatasi apakah aliran atau pemanfaatan tersebut bersifat fisik atau moneter. Jadi FASB itu memisahkan antara pengertian biaya dan pengukuran biaya. Nah, yang terakhir ada rugi. Rugi ini sama kayak untung gitu, argumen diajukan untuk menjawab perlu atau tidaknya biaya dibedakan dengan rugi. Jadi di sini itu karakteristik yang membedakan antara biaya dan rugi. Jadi FASB memfokuskan pengertian biaya hanya untuk penurunan aset yang berkaitan dengan operasi utama atau sentral. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu pengakuan biaya. Pengakuan biaya tidak dibedakan dengan pengakuan rugi. Pengakuan menyangkut masalah kriteria pengakuan atau recognition kriteria, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai aset memenuhi definisi biaya atau rugi dapat diakui dan masalah saat pengakuan atau recognition rules, yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Jadi tidak semua pendapatan atau untung, biaya dan rugi tidak mengalami masalah pembentukan
realisasi. Next, di sini ada kriteria pengakuan dari biaya. Ada 2 kriteria pengakuan dari biaya. Yang pertama, konsumsi manfaat. Biaya diakui bila mana manfaat ekonomi yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang merepresentasi operasi utama atau operasi sentral dari entitas tersebut. Karakteristik pengakuan yang kedua yaitu lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Biaya diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonominya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi. Jadi di sini itu seperti misalkan sewa gedung, itu diperkirakan bahwa manfaatnya itu dari sewa gedung itu telah habis. Kan biasanya jadi dari sewa dibayar dibuka. Lalu setelah mengalami penyesuaian, dia akan menjadi biaya sewa, seperti itu. Yang ketiga, masuk ke materi ketiga, itu ada proses dan konsep penandingan. Proses penandingan merupakan proses penentuan laba dengan cara mengukur atau menakar dahulu pendapatan untuk suatu periode dan barulah kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Jadi proses penandingan ini itu cara yang pertamanya itu langkah pertamanya dengan menentukan terlebih dahulu, menakar terlebih dahulu pendapatannya yang akan diterima dalam satu periode. Kemudian langkah kedua barulah menentukan biaya yang terkait dengan pendapatan tersebut. Konsep atau prinsip penandingan adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan biaya sehingga laba yang dihasilkan itu menjadi bermakna. Alasan prinsip penandingan sebagai kebutuhan dalam akuntansi. Yang pertama, alasannya adalah pengakuan pendapatan tidak langsung dikaitkan dengan pengakuan biaya karena teknik pembukuan tidak memungkinkan hal tersebut. Dengan kata lain, proses penandingan tidak dilakukan pada saat transaksi pendapatan terjadi, tetapi pada umumnya dilakukan pada akhir tahun. Yang kedua, transaksi terjadinya pendapatan pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan transaksi terjadinya biaya. Sebagai contoh, pemerolehan dan pembayaran barang dan jasa untuk menghasilkan produk tidak selalu bersamaan. Maksudnya tidak terjadi dalam periode yang sama dengan penjualan dan pengumpulan kas. Terima kasih. Setelah ini kalian bisa nonton video konsep beban dan permasalahannya di part kedua yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Matur nuwun.